rezim suruhan oligarki ini sudah agak lama. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Yang pertama, rezim Jokowi ini memang sangat skillful, ya, sangat smart, ya, untuk mengelabui penduduk rakyat Indonesia, seolah-olah Jokowi sudah membuat terobosan-terobosan yang seolah-olah menjamin masa depan bangsa Indonesia akan lebih cerah, lebih berdaulat, lebih merdeka, sesuai dengan arahan dari Mukadimah Undang-Undang kita maupun butir-butir tertentu dalam pasal-pasal, terutama pasal 33. Nah, kebetulan memang saat kita ini kan mudah dibelok-belokkan, ya. Jadi jelas-jelas makin menderita, makin terasa kehidupan terutama di lapisan bawah, ya. Jumlah stunting juga puluhan juta. Kemudian buruh seolah tanpa ada harapan masa depannya. Kemudian pembagian kekayaan jomplang yang tidak masuk akal, ya. Jadi memang seperti yang kita ada sekarang ini, membuat petisi-petisi ke DPR dan lain-lain, itu sudah betul supaya pasal 7A rakyat punya kedaulatan, yaitu konstitusional. Kalau kita mengeksersis kedaulatan itu dengan memaksa, tidak usah nunggu 2024, kalau bisa sebelum kerusakan makin hancur, jadi suruh turun. Saya mengharap sekali lagi ini DPR yang sudah seperti itu, saya kira hampir mustahil. Jadi dalam dunia korupsi itu ada istilah yang dinamakan state capture corruption, ya. Korupsi di mana state, ya, itu dipegang tengkuknya oleh oligarki, ya. Jadi sesungguhnya yang sudah capture itu ya government, ya parlemen, ya DPR, MPR, bahkan kemudian juga lembaga-lembaga tinggi negara, itu semua sudah di-capture oleh oligarki itu. Memang lantas jalan singkatnya harus people power. Tetapi itu juga masalah yang mungkin tidak gampang. Mengingat rakyat kita ini DNA-nya sudah lama sekali dari DNA yang bangsa terjajah, sehingga untuk ngomong yang benar saja kadang-kadang tidak berani, apalagi kemudian turun ke jalan, kemudian berhari-hari meminta Jokowi itu turun, itu mungkin juga kelibatan masih sulit. Nah, mungkin for the time being, ya, sementara ini kita dengan cepat, ya, itu membangun kita sendiri maupun teman-teman paling dekat dengan kita. Kita punya sahabat di berbagai jaringan itu, ya, bahwa harus ada moral courage, ya, keberanian nasional. Ini kan ketakutan nasional sudah mewabah kemana-mana. Jadi jadi ini ketakutan ini memang harus kita jebol lebih cepat lebih bagus. Yang kedua, itu memang kita juga harus selalu ingat, ya, bahwa kalau kita berjuang, berkorban dan seterusnya, itu untuk Allah SWT, lillahi rabbil alamin, ya. Itu kemudian
saya kira kita akan jauh lebih enteng, ya. Karena kita itu untuk Allah, bukan untuk kursi, untuk kekuasaan yang nggak ada gunanya juga, banyak kehidupan ukhrawi. Ya. Jadi ini moral courage itu memang harus kita tumbuhkan. Dan yang kedua tadi apa? Reliance on the Almighty. Jadi mentawakalkan diri kita, meletakkan apa nasib kita, tawakal kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun juga harus kita poinkan juga. Dan saya rasa perjuangan ini, fighting spirit, sacrificing spirit itu kalau sudah muncul akan seperti listrik lah, ya. Dan kemudian bisa menyetrum yang lain-lain. Dan ini kita berubah dengan waktu. Sekalian, saya sudah mengatakan, ya, bahwa sejak 1 bulan yang datang ini, itu seluruh pekerja Indonesia di IKN itu akan disisihkan dari Kacung, akan diambil alih oleh tenaga dari Shenzhen, dari Cina, ya. Dalam tempo 6 bulan dijamin selesai. Jadi Anda lihat YouTube, ya, any YouTube, ya, Anda klik, ya, pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, bagaimana Cina membangun hotel-hotel pencakar langit, bagaimana membangun stasiun, itu luar biasa, ya. Memang seperti Aladin, ya. Dalam tempo 2 bulan sudah selesai. Sekarang kalau kita lihat Beijing bandingkan dengan New York, dengan Chicago, itu sekarang tidak ada 1/5-nya gedung pencakar langitnya itu. Jadi saya 5 kali pergi ke Cina itu, tiap kali datang ada perubahan luar biasa. Sekarang ini juga seperti tidak terjangkau lagi, ya. Nah kemudian begini, mengapa ini penting sekali? Karena buat kita lah, penjajahan ekonomi Cina pada Indonesia ini nggak terbantahkan. Jadi itu buzzer rupiah itu kalau disuruh jawab ini mereka nggak berkutik, makanya seperti itu, bahwa Jokowi is the most important political instrument for China to colonize our beloved Indonesia, negara kita tercinta. Jadi supaya kita berubah dengan waktu, makanya insya Allah gabungan dari kita di sini 100 tokoh itu, insya Allah kita akan gabungkan dengan apa yang sudah dirancang juga oleh Pak Rizal, Pak Marwan Batubara, saya termasuk di situ, Pak Faisal Basri, Mas Ubedillah, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, jadi mereka, jadi mudah-mudahan ini salah satu langkah yang mudah-mudahan insya Allah itu juga lebih bercepat. Jadi kita akan beruntuk Kejaksaan Agung, saat itu kita ke KPK. Tapi kemudian kita bukan hanya ngawas, saya akan membawa seperti ini, ya, seperti ini, mungkin 25-30 halaman. Sudah ada masukan dari Pak Ubedillah, dari Saldu Nursi, dari Salbasi, dari Pak Marwan, dari saya, dari semua, ya. Nah, jadi ini saudaraku yang saya cintai, mudah-mudahan kita kayak apa reaksinya, ya. Jadi dokumen kita itu akan kita kirimkan ke seluruh anggota parlemen, seluruh anggota MPR, seluruh lembaga negara, seluruh dari Mabes ABRI, Mabes TNI, Mabes Polri, ya. Kemudian inilah kita, ini mewakili bangsa, bahwa bangsa ini ada sebagian cukup besar yang masih paham, masih tidak bodoh, masih kritis, dan mengetahui bahwa ini is a matter of time.
kalau Jokopret ini menang lagi, ya Jokopret Jokowi. Tapi ini nanti kita dianggap menghina, jadi ini saya hapus lagi ya. Saya tarik lagi itu Jokopret itu ya. Jadi Jokowi ini ya. Jadi Jokowi ini betul-betul ini is a matter of 1 or 2 years. Kalau kemudian yang jago dia itu menang, kemudian betul-betul lantas kita dijadikan negara fasa atau kompradornya negara Cina, wassalamualaikum. Ya. Jadi kedua kan tinggal hanya ada dalam impian, tidak dalam kenyataan. Dan kita ini ya yang mungkin dianggap oposisi menjadi tandai masing-masing. Jadi kalau kemudian kapan-kapan Anda dipanggil-panggil ya datang saja. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.